Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali para mahasiswa di mata kuliah Oceanografi Kimia. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai elemen inorganik non-metal atau biasa kita atau dalam bahasa lain disebutnya adalah nutrien di lautan. Terdapat tiga nutrien utama yang diperlukan oleh makhluk hidup yang ada di lautan. Di antaranya adalah fosfor, nitrogen, dan juga silika. Nutrien ini merupakan elemen yang esensial. Nah, nutrien ini digunakan untuk mensupport aktivitas metabolik dari organisme di lautan. Fitoplankton memerlukan nutrien tertentu untuk mensupport produktivitas primer mereka. Nutrien ini akan selalu digunakan ya, sampai jumlah dari nutrien ini menjadi terbatas. Ketika jumlah nutrien terbatas, maka ia akan mengganggu proses pertumbuhan. Keberadaan dan juga suplai ya, dari nutrien ini akan memberikan efek terhadap proses fotosintesis yang ada di lautan di seluruh dunia. Fosfor di lautan. Fosfor ini ketika ia ada di laut, maka bentuknya bisa terlarut ataupun yang berbentuk partikulit. Contoh dari organik fosfor adalah sugar fosfat, fosfolipid, fosfonukleotida, dan juga produk-produknya. Contoh dari inorganik fosfat adalah produk ionisasi dari H3PO4. Apa saja produk ionisasi dari H3PO4? Nah, ini terdapat tiga produk ya ionisasi dari H3PO4. Di antaranya adalah H2PO+, HP4 2-, dan juga PO4 3-. Ortofosfat ini merupakan fosfat yang paling dibutuhkan oleh organisme laut untuk hidup. Masing-masing fraksi dari fosfat ini jumlahnya di lautan itu dikontrol oleh pH dan juga komposisi dari air laut. Setiap salinitas, pH dan juga suhu akan memproduksi spesies ataupun fraksi fosfor yang berbeda. Nah, ini pada air laut salinitas 35 ppl, pH 8 dan juga suhu 20 derajat Celcius, maka air tersebut akan memproduksi 1% H2PO4 minus, 87% HP4 minus, 12% PO4 3 minus. 99,6% dari PO4 3 minus berikatan dengan kalsium dan juga magnesium. Maka sekitar 44% dari ortofosfat berikatan dengan kalsium dan juga magnesium. Nah, ini adalah profil profil dari air laut dan juga fraksi fosfat yang dihasilkan. Jadi saya berikan contoh yang biru ya. Jadi H2PO4- ini ketika air lautnya berada berada pada pH 4, nah, yang diproduksi paling banyak adalah H2PO4-. Selanjutnya terkait dengan sumber dan juga source dan sink dari fosfat, ini ada beberapa aktivitas begitu yang merupakan sumber dan juga sink dari fosfat. Untuk sumber utama dari fosfat diantaranya adalah pelabuhan batuan, aktivitas vulkano, dan juga anthropogenic input seperti itu. Selanjutnya, untuk sink dari fosfat ini contohnya adalah proses fotosintesis dan juga proses sedimentasi. Bagaimana cara menentukan konsentrasi fosfat di lautan? Jadi untuk menentukan kadar fosfat di lautan kita perlu yang namanya reagen asam molibden yang mengandung asam askorbat dan juga sejumlah kecil dari potasium dan juga antimonil tartrate. Setelah melalui beberapa proses, nah nanti akan terbentuk lapisan molybdenum berwarna biru. Nah, lapisan molybdenum inilah nantinya yang dianggap sebagai presentasi presentasi fosfor yang ada di lautan dalam bentuk ortofosfat. Selanjutnya nanti molek, lapisan molybdenum yang terbentuk akan dicek nilai absorbensinya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 885 nanometer. Nah, transformasi fosfat di air dan juga di sedimen. Nah, ini pada lokasinya berbeda-beda di lautan ya, di permukaan, di kedalaman, di sedimen. Nah, ini akan menghasilkan ataupun bentuk fosfornya akan berbeda-beda. Seperti contoh untuk
fosfor di permukaan dia di kedalaman tidak lebih dari 1000. Nah, nanti di sana yang dominan ini adalah DIP dan juga DOP. Nah, selanjutnya ini adalah profil PO34- di Samudra Atlantik bagian utara dan juga Samudra Pasifik. Nah, ini nilai tertinggi di Pasifik ya. Ini dibandingkan Atlantik, ini dikarenakan umur air yang lebih tua di Samudra Pasifik daripada di Samudra Atlantik. Nah, selanjutnya adalah nitrogen di air laut. Nitrogen di air laut juga terdapat beberapa bentuk, ya. Ini bisa terlarut ataupun partikulat dan juga dibagi lagi menjadi organik dan inorganik nitrogen. Nah, nitrogen eksis di laut ini terdapat beberapa fase oksidasi. Ini dicontohkan ada 9 fase oksidasi dari nitrogen, mulai dari fase oksidasi +5 sampai dengan -3. Di laut sendiri, di laut sendiri bentuknya N itu macam-macam ya. Ada yang nitrat, amonium, dan juga nitrit. Di mana nitrat ini fungsinya adalah aseptor elektron dan juga sumber dari nitrogen. Kalau amonium ini donor elektron, sumber energi, dan juga sumber dari nitrogen. Sementara nitrat, NO2- ini adalah elektron donor, donor dan juga aseptor elektron, sumber energi dan juga sumber nitrogen. Selanjutnya adalah terkait dengan siklus N yang ada di lautan, di mana dalam proses siklus ini terdapat beberapa proses ya. Pertama adalah nitrifikasi, di mana di nitrifikasi ini terdapat dua subproses. Yang pertama adalah oksidasi amonia dan juga oksidasi nitrit. Ada juga proses siklus N di lautan namanya adalah denitrifikasi. Satunya ada fiksasi dan juga asimilasi. Dalam proses-proses tadi juga dibantu oleh mikroorganisme. Misalnya contoh adalah fiksasi N ini dibantu oleh nodul bakteri ya. Contohnya adalah Clostridium dan juga Zoobacter. Selanjutnya untuk fiksasi N2 ini juga bisa dibantu oleh blue green algae. Contohnya adalah Trichodermium dan juga Calothrix scopulorum. Nitrifikasi untuk membentuk NO3 di fase aerobik. Nah, ini dibantu oleh nitrobakter. Selanjutnya untuk proses denitrifikasi untuk membentuk N2 pada kondisi anaerobik dibantu oleh Pseudomonas bacteria. NO3, N dan juga NH4N ini terlarut ya di air laut akan digunakan untuk membentuk biomasa fitoplankton melalui fotosintesis. Di jumlah biomasa dari fitoplankton ini akan tergantung dari NO3N dan juga NH4N yang terlarut di air laut. N di lautan ini bersumber pada beberapa aktivitas, di antaranya adalah aktivitas vulkano dari atmosfer dan juga dari sungai. Sedangkan pada proses hilangnya N dari lautan atau sting ini dari proses denitrifikasi dan juga sedimentasi. Ketika kita membicarakan baku mutu, nah ini ada baku mutu nitrogen yang ada di lautan. Ini ada masing-masing bentuk nitrogennya ya, ada tiga. Nah ini baku mutunya adalah 0,001 sampai 0,5 mg per liter untuk yang NO2, 0,001 sampai dengan 0,01 mg per liter, dan juga untuk NH3 atau amonia ini adalah 0,001 sampai dengan 0,5 mg per liter. Selanjutnya dikenal Redfield ratio. Nah, ini Redfield ratio ini berada pada proses pompa biologis ataupun siklus nutrien. Jadi ini merupakan siklus yang menunjukkan beberapa proses yang ada ataupun yang terlibat dalam proses pompa biologi. Ini contohnya adalah fotosintesis lalu mengalami pompa biologis menjadi respirasi, regenerasi dan juga remineralisasi.
Prosesnya relatif panjang ya. Ini adalah reaksi kimianya. Bagaimana cara menentukan nitrogen di lautan? Jadi untuk menentukan eh, nitrogen dalam bentuk inorganik, nah normalnya itu ditentukan dengan metode kolorimetri. Nitrit ini atau NO2 minus ini ditentukan ya dengan mentreatment air sampelnya itu dengan sulfanilamida. Nah, hasilnya seandainya ion dianium akan memberikan warna pink azul. Jadi ketika sudah terbentuk warna tersebut, barulah dibawa ke spektrofotometer untuk dicek absorbansinya pada panjang gelombang 543 nanometer. Nah, setelah itu nanti dihubungkan dengan standar Gauss, barulah nanti akan ketemu angka konsentrasi N di lautan. Nah, berikut adalah distribusi NO3 di Samudra Atlantik bagian utara dan juga Pasifik di Samudra Pasifik. Nilai tertinggi di Pasifik jika dibandingkan dengan Atlantik juga juga karena usia dari lautan Pasifik yang lebih tua. Sehingga dari hal tersebut menyebabkan nilai N di Samudra Pasifik ini lebih tinggi daripada Samudra Atlantik. Nah, selanjutnya adalah silikon di air laut. Silikon di air laut dapat berupa terlarut dan juga partikel begitu. 20% silika di air laut ini terbentuk silikon terlarut ataupun ortosilikon. 70%-nya adalah dalam bentuk clay mineral. Sisanya ia bentuknya adalah koloid. Nah, lalu untuk range nilai dari silika ini bervariasi ya dari mulai 0 sampai dengan 200 mikron molar. Kebanyakan sumber utama dari silika yang ada di lautan ini adalah berasal dari pelapukan batuan. Komponen ini akan tenggelam melalui kolom air sampai ke dalam sedimen. Hydrothermal vent yang ada di beberapa titik di lautan di dunia ini juga berkontribusi terhadap jumlah silika di lautan. Diatom dan radiolaria memiliki tulang ya, memiliki tulang yang dimana akan tenggelam begitu ke sedimen membentuk eh, diatopos ataupun sedimen-sedimen yang didominasi oleh tulangnya ataupun skeletonnya dari diatom. Nah, ini adalah siklus silika di lautan ya. Jadi dari silika dia nanti akan digunakan ya untuk pertumbuhan si alga begitu. Lalu si alga ini ketika ia mati, ia akan tersedimentasi di sedimen sehingga akan membentuk batuan dan juga sedimen. Dari batuannya ini nanti ia akan lapuk lagi dan kembalilah ia ke lautan untuk bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia. Selanjutnya adalah terkait dengan sumber dancing dari silika. Jadi untuk source sendiri ada river runoff atau masukan dari air sungai, pelapukan, dan juga hydrothermal vent. Nah, untuk processingnya ini terdiri dari dua proses, yakni sedimentasi dan juga absorpsi begitu ya oleh eh, material partikulat sungai. Selanjutnya ini adalah distribusi silika di lautan dunia. Silika ini digunakan oleh sel diatom, kemudian ia akan memasuki lautan dari sungai. Dari hot spring, kemudian ia akan ke mid ocean ridge dan akan berdifusi dari sedimen di laut dalam. Diatom akan meremove ataupun memindahkan Si ini sangat efisien dari ocean surface water ataupun di eh, air permukaan yang ia menjadi sangat elemen yang sangat langka di permukaan tersebut. Pencampuran atau mixing dan upwelling proses adalah penting ya untuk mendistribusikan kembali Si kembali ke permukaan.
diatom role. Jadi lebih dari 60% dari material inorganik di diatom adalah silika. Diatom adalah grup dari alga yang hidup eh, yang hidup di permukaan air. Tiap alga memiliki akses terhadap sinar matahari ya yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Contohnya adalah karbon dioksida, nitrogen, dan fosfor yang dibutuhkan untuk membuat jaringan lunaknya. Silika di silika digunakan untuk eh, pembentukan selnya, seperti untuk covering ataupun pembungkusan, dan juga silika ini merupakan jumlah yang langka ataupun yang salah satu contoh dari trace elemen yang ada di lautan. Ketika diatom ini dikonsumsi oleh hewan, nah, contohnya adalah kapipoda, nah kapipoda ini akan mencerna dan juga menurunkan energi dari jaringan lunak diatom, kemudian akan mempackage atau membungkusnya menjadi dan yang tersisa nantinya adalah fecal pellet. Nah, pellet ini nanti akan landing ataupun akan sampai di dasar samudra begitu, akan membentuk suatu site yang bisa digunakan oleh bakteria untuk hidup karena mengkonsumsi fecal pellet dari komedonia tersebut. Lalu selanjutnya adalah diatom, part inorganik ya dari diatom ini akan menyisakan yang tersisa ya, ia akan mulai untuk ter, terlarut begitu ya, terlarut, eh, terlarut, terlarut dari dekomposisi dari organik material yang tenggelam oleh bakteria yang menjadikannya menjadi N, C, dan P. Nah, dari proses ini nanti air, nah ini dari proses ini nanti N, C, dan P-nya itu akan kembali ke air lagi dan akan memindahkan atau menggeser oksigen terlarut. Bagaimana cara kita menentukan kandungan silika yang ada di lautan? Ini relatif kompleks ya. Jadi penentuan silika di lautan ini dibuat ya dengan membentuk yang disebut yellow silica molybdic complex gitu. Nah, selain itu, kompleks molibdik ini juga bisa dibentuk dengan fosfat dan juga arsenet. Nanti setelah diproses demikian rupa, nah itu nanti akan terbentuk suatu warna tertentu begitu ya setelah perkeluaran ini dan lalu ditentukan absorbansinya dengan spektrofotometer pada bagian gelombang 812. Berikut adalah akhir dari pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan di pada pembelajaran di materi selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.